dengan kapasitas yang kita punya itu bisa mencukupi untuk hasilnya. Misalnya nih dengan kapasitas 50 ekor indukan dalam usaha breeding itu alhamdulillah yang saya praktekkan kemarin kita udah dapat penghasilan bersih sebulannya itu 6,5 juta. 6 juta setara dengan UMR lah ibaratnya. Betul. Sama dengan pegawai negeri itu. Yang jelas kita rutinitas merawat kambing. Merawat kambing Pak ya. Artinya merawat kambing ya tahu kebutuhan kambing itu apa saja, mulai dari makan, memberi minum, dan perawatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Baryadi. Kebetulan saya juga owner dari Mugi Rahayu Farm. Alamat saya di Dusun Sukadamai, Kecamatan Natar. Motivasi saya hobi, Mas. Hobi Pak ya? Saya hobi berternak. Nah, dari hobi saya kembangkan dari pengembangan usaha untuk masa depan yang cocok bagi saya yaitu ternak domba. Ternak domba Pak ya. Untuk masa-masa pensiun maupun bisa digunakan untuk apa di tujuan untuk penghasilan ataupun untuk mengisi kegiatan kita, tapi yang menghasilkan seperti itu. Sebenarnya ya ada penunjang dari usaha lain, ya, tapi untuk domba ini lebih fokus. Lebih fokus Pak ya? Fokus ke domba. Artinya untuk penunjangnya ya sekedar untuk kegiatan selingan daripada budidaya domba ini. Seperti itu. Untuk penghasilan kita sebenarnya bisa mengukur dari tujuan ternak itu sendiri ya. Artinya gini, tergantung niat itu ternak itu untuk apa, untuk sambilan atau untuk penghasilan gitu. Kalau untuk penghasilan kita bisa dengan kapasitas yang kita punya itu bisa mencukupi untuk hasilnya. Misalnya nih dengan kapasitas 50 ekor indukan dalam usaha breeding itu alhamdulillah yang saya praktekkan kemarin kita udah dapat penghasilan bersih sebulannya itu 6,5 juta. 6 juta setara dengan UMR lah ibaratnya. Betul. Sama dengan pegawai negeri itu. Pure dari domba apa ada dari kohe atau apa ini? Itu murni dari domba. Artinya gini, kita bisa membaca komoditas domba itu dari mana gitu. Artinya apa yang kita dapat penghasilan dari domba itu. Misalnya pertama yaitu dari hasil breeding. Betul. Kemudian dari hasil jual beli anakan tadi. Betul. Yang menunjang biasanya yaitu dari kohe. Kohe Pak ya. Kohe alhamdulillah kita sudah kita proses, kita giling. Alhamdulillah dalam 100 ekor indukan saya ini udah mendapatkan sekitar 100 karung kohe. Itu dengan harga 30.000. Itu per bulan 100 karung tuh Mas. Wah, lumayan mantap Pak ya. Jadi bisa untuk menunjang pakannya gitu. Artinya rotasinya masih ketemu. Masih ketemu ya perputarannya Pak ya. Untuk jenis domba kita kan ada 3 tahapan nih Mas ya. 1 breeding, 2 patterning. Betul. Ketiga kita juga dagang. Dagang artinya kita juga menyediakan bergerak di jual beli juga. Untuk breeding itu kita khusus untuk breeding. Untuk jangka panjangnya, untuk jangka pendeknya kita ambil 3 bulan dari penggemukan. Dan untuk hariannya kita dari jual beli tersebut. Seperti itu. Diharapkan bisa jual sendiri karena biar tahu harga pasar. Dan ketika kita menjual juga harus tahu momennya. Misalnya nih kita pada waktu jual kita harus tahu momennya itu momen pas harga mahal atau pas harga murah gitu. Jangan sampai kebalik, kita jual pada waktu harga murah, kita beli pada waktu harga mahal gitu. Banyak sekali. Jadi harus tahu momennya untuk petani. Biasanya pada waktu harga murah itu biasanya masuk ke bulan puasa sama anak masuk sekolah, itu murah. Itu pada saat itulah pada waktu kita harus belanja. Jadi momen kambing itu memang ada yang mahal, ada yang harga lagi turun. Iya, jangan salah. Terus untuk perawatan Pak, domba dengan kambing itu yang sampean rasakan itu beda nggak sih Pak?
Lebih mudah di domba, Mas. Malahan Pak ya? Lebih mudah domba. Dari ketahanan tubuh domba itu kuat, kemudian dari perkembangan badan itu lebih cepat. Tuh. Dan harga juga di domba lebih stabil. Lebih stabil Pak ya? Lebih stabil, nggak naik turunnya, nggak terlalu drastis. Nggak terlalu gitu. drastis Pak ya? Yang penting kita tahu momennya lah seperti Iya, itu. betul. Alhamdulillah bagi teman-teman yang berminat untuk pelihara domba, kami juga menyediakan dari buntingan ataupun sapian jenis Texel, Moreno, dan lokal untuk korbanan, kekan. Alhamdulillah kita tersedia. Oh, di sini sangat tersedia Pak ya. Dan untungnya lagi kalau di sini Mas ya, kalau buat teman-teman kalau mau konsultasi kita terbuka. Terbuka Pak ya. Ilmu kita terbuka. Seperti itu. Jadi kita bisa beli kambingnya, juga bisa cari edukasinya Pak ya. Ya, Cara benar. perawatan ataupun cara penjualan pun sampean bisa kasih kisi-kisi Pak ya. Kita bisa sharing-sharing gitu seperti itu. Domba 100 ekor di farm panjenengan ini, itu apa enggak kesulitan dalam pakan Pak? Sebenarnya kalau kita tahu manajemennya, untuk manajemen mulai dari pola pakan, pemberian pakan, itu masalah pekerjaan itu udah menata sendiri. Udah menata sendiri ya. Artinya kita tahu mana yang harus didulukan, mana yang nanti. Nanti itu ada menata sendiri sehingga kita dalam mengurusi 100 ekor itu kita nggak merasa keberatan. Betul. Ya, tertata sendiri nanti kalau Jadi udah kita memang berjalan. manajemen memang harus Pak ya. Iya. Kalau untuk bank pakan kita sebenarnya juga ada, tapi untuk bank pakan itu hanya sekedar penunjang. Betul. Tapi semua intinya beli. Oh. Walaupun beli tetap perputarannya masih alhamdulillah masih ketemu Mas. Artinya kita bisa mengatur komposisi pakan, pemberian jumlah pakan, kita harus tahu rumusnya. Oh iya. Jadi untuk petani, sahabat-sahabat petani semua harus bisa mengetahui ilmu pemberian pakan, manajemen pakan, dan supaya apa bisa ketemu kos pakannya gitu. Alhamdulillah kita sedia Mas untuk pacekan, untuk pejantan-pejantannya nanti untuk jenis Moreno ataupun jenis Texel ataupun jenis lokal kita ada. Insya Allah kita sediakan. Jadi sesuai dengan budget kita Pak ya. Ya. Apa yang harus dipelihara gitu. Sesuai dengan budgetnya dan sesuai dengan kalau harga, masalah harga tergantung umur dan ukuran Mas. Oh itu ya. Ya. Untuk bulu domba ya sementara itu kita kan belum ada inovasi ya. Betul. Kedepannya ya. Mudah-mudahan ya untuk kedepannya dari bulu domba ini ya bisa diolah gitu. Mungkin ya harus butuh dampingan. Mungkin itu dampingan dari dinas atau gimana, atau mungkin dari industri supaya bulu domba ini bisa bermanfaat, yang tujuannya juga bisa menambah atau mengurangi kos pakan seperti itu. jadi Harapan kita seperti itu. Bisa menambah nilai ekonomis Pak ya. Iya. Biasanya kita lakukan selama 6 bulan sekali Mas. 6 bulan sekali Pak ya. Sebulan sekali. Biasanya kalau habis melahirkan, kemudian mau kita pisah, kan domba ini kan 2 bulan udah kita bisa kawinkan lagi. Jadi pada waktu kita mau misah, mencampur lagi dengan pejantannya, itu perlakuannya pertama yaitu kita potong kuku, cukur bulu, biasanya obat cacing seperti itu. Itu nanti bisa apa ya, menaikkan birahi hormon gitu Pak ya. Kalau domba biar lebih cepat birahi. Biar cepat kawin lagi. Jadi 2 bulan sudah bisa sapi Pak ya? Sudah bisa, bukan bisa sapi, gimana? Bisa dikawinkan lagi. Tapi tetap anaknya ikut induknya Pak ya? Ya, artinya keunggulannya domba ini setelah 2 bulan kita pisah, kita kawinkan lagi. Kalau domba ini bisa nyambi hamil gitu Mas. Hamil sama menyusui bisa. Beda dengan kambing. Kalau kambing kan harus 6 bulan sekali. Betul. Baru dikawinkan. Kalau domba enggak, umur 2 bulan udah bisa kita pisah. 1 bulan, 1,5 bulan sampai 2 bulan udah bisa kita pisah, udah kita kawinkan lagi. Anakan tetap sehat, terus indukan hamil juga sehat, seperti itu. Yang penting kuncinya di nutrisi pakan. Nutrisi pakan Ya, mencukupi. mencukupi.
Untuk kawan-kawan yang mau konsultasi ataupun yang butuh di breedingan ataupun untuk pacekan, bisa hubungi di Mugirayu Farm, nomor HP 0813 7960 4076 dengan Bapak Iwan Baryadi. Jadi di sini memang yang saya lihat itu peternak domba, bahasanya nggak nunggal tapi skala besar sih Pak ya. Ya sedang lah. Nah, iya. Maksudnya bisa meredikan atau ready di farm kita. Iya. Gitu. Untuk teman-teman yang mau usaha di kambing ataupun sudah usaha tapi belum berhasil, yang penting tahu ilmunya. Jangan malas-malas bertanya pada istilahnya kawan ataupun berkunjung ke farm-farm supaya menambah ilmu, dan ilmu tersebut perlu diaplikasikan supaya ternak kita berhasil. Yang kedua yaitu harus tujuan ternak itu harus untuk apa gitu. Kalau misalnya tujuan itu untuk penghasilan, ya harus tahu komoditasnya dari kambing itu dapat ambil apanya gitu ya, dari kotorannya, mungkin dari hasil jual belinya itu, supaya kos itu dapat menutupi dari kita pelihara domba tersebut, seperti itu. Jangan lupa belajar dan tambah ilmu.